kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tandan berduri, salam 3.500. Nah, di tempat saya harga sawit sekarang ini sudah cukup membaik teman-teman. Di pabrik sendiri berkisar 3.300 hingga 3.500. Syukur alhamdulillah. Nah, pada kali ini saya ingin berbagi 3 langkah untuk memperbaiki lahan sawit yang terbengkalai. Definisi dari lahan sawit yang terbengkalai itu adalah lahan sawit yang terlambat kita lakukan perawatan dan biasanya karena kesibukan dan segala macamnya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk memperbaiki lahan sawit yang terbengkalai adalah menyelesaikan permasalahan di permukaan lahan. Apa saja permasalahan di permukaan lahan? Contohnya itu seperti gulma, teman-teman. Nah, gulma ini jika kita biarkan akan menghambat pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Sehingga pada lahan terbengkalai yang gulmanya itu sudah tergolong sangat lebat, kita harus maksimal mengendalikan gulma tersebut. Baik itu gulma kekayuan maupun gulma-gulma lunak. Nah, untuk herbisida yang kita gunakan, Anda bisa sesuaikan sendiri dengan kondisi lahan Anda. Anda bisa gunakan racun sistemik ataupun kontak. Yang jelas, Anda harus memastikan pada lahan sawit yang terbengkalai tersebut, kondisi piringan dan juga gawangan itu sudah terbebas dari gulma. Nah, kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan untuk memperbaiki lahan sawit kita yang terbengkalai adalah dengan melakukan pruning atau penunasan. Pruning atau penunasan adalah melakukan proses pembuangan pelepah yang tidak lagi berfungsi dengan baik dalam proses fotosintesis. Contohnya seperti di depan saya ini. Nah, yang mana pelepah di sini sudah sebagian besar itu dipangkas karena pelepah tersebut tidak lagi berfungsi maksimal membantu tanaman sawit dalam proses fotosintesis. Sebagaimana pada umumnya yang biasa saya lakukan ketika umur tanaman sawit itu masih di bawah daripada 7 tahun, saya masih menyediakan songgo di sini. Ini masih saya sisakan songgo 2, teman-teman. Saya ingatkan ketika Anda melakukan penunasan atau pruning, jangan sampai Anda melakukannya terlalu over pruning, teman-teman. Sebagaimana yang sering kita lihat di berbagai macam tempat, pruningnya itu keterlaluan. Karena pada saat kita melakukan pruning yang terlalu berlebihan atau over pruning, tanaman sawit akan mengalami stres yang berat sehingga produktivitas tidak akan mampu maksimal. Karena daun pada tanaman kelapa sawit ini berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Sehingga jika tanaman sawit kekurangan pelepah dan daun, dia tidak akan mampu memasak makanannya secara maksimal. Jadi tidak heran ketika tanaman sawit dilakukan over pruning, buah sawit itu cenderung kecil dan tandannya itu sedikit. Jadi Anda harus melakukan pembersihan atau pengendalian gulma. Yang kedua, Anda harus melakukan pruning, pembuangan pelepah yang tidak lagi produktif. Kemudian langkah terakhir, ketika Anda ingin memperbaiki lahan sawit yang terbengkalai, Anda melakukan pemupukan rutin. Nah, ini yang paling penting. Karena percuma jika Anda sudah melakukan pengendalian gulma dan juga pruning, tapi Anda tidak melakukan pemupukan, lahan sawit dan produktivitas tetap tidak akan mampu berproduktivitas secara maksimal, teman-teman. Sehingga penting sekali langkah ketiga ini harus kita lakukan. Nah, biasanya ketika selesai melakukan pruning, saya tidak langsung melakukan pemupukan. Saya membiarkan terlebih dahulu tanaman sawit terbebas dari masa stres. Setelah kita melakukan pembuangan pelepah atau pruning berkisar 1-2 bulan. Setelah 1-2 bulan tersebut baru saya lakukan pemupukan. Karena khawatirnya ketika kita selesai melakukan pruning seperti ini,
kita langsung memberikan pupuk, sedangkan tanaman sawit masih dalam kondisi stres, dia tidak bisa maksimal menyerap unsur hara ke depannya. Jadi alangkah sia-sia pupuk yang kita berikan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa menjadi referensi dan juga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.